Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afika Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas FR SKB PAI dari saya sendiri, yang alhamdulillah pada saat tes SKB kemarin saya mendapatkan nilai 330. Sebelumnya saya mohon maaf baru bisa upload video lagi dikarenakan untuk akhir-akhir ini agak sibuk teman-teman. Jadi kalau pagi kerja, kemudian kalau malam ini kerja bakti, membuat posko ya di daerah saya, sedang membuat posko. Akhirnya saya juga ikut kerja bakti dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video terkait FR SKB PAI. Mohon maaf teman-teman, ada iklan dulu ya, ada pesawat lewat. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas 7 soal. Jadi soalnya lanjut saja ya, nanti biar tahu jumlah soal yang saya bahas. Oke, pada bagian 2 kita mulai soal nomor 8. Di bawah ini kewajiban terhadap jenazah kecuali A. menyolatkan, B. mengkafani, C. memandikan, D. mentahlilkan, E. menguburkan. Jawabannya adalah D ya, mentahlilkan. Jadi jelas ya, ini kecuali ya, hati-hati ada kata kecuali. Ini kewajiban terhadap jenazah ada 4 ya, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Sehingga mentahlilkan ini bukan kewajiban terhadap jenazah. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Yang bukan merupakan sumber hukum Islam berdasarkan ayat Al-Quran tersebut adalah A. Al-Quran, B. Hadis, C. Istihsan, D. Ijma', E. Qiyas. Berarti jawabannya adalah C ya, istihsan. Kita bahas ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, berarti mentaati Allah ini berdasarkan Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taat kepada Rasul, berarti ini dasarnya adalah hadis ya. Kemudian wa ulil amri minkum, terhadap pemimpin kalian. Nah, pemimpin ini kalau dalam hal agama adalah ulama, berarti adalah ijma dan qiyas, sehingga kecuali adalah istihsan ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Selanjutnya soal nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Jumlah rukun wudhu berdasarkan ayat tersebut adalah A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Jawabannya adalah C ya, 4. Jadi kita jangan terkecoh ya, kalau rukun wudhu itu ada 6 ya. Tetapi yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini ada 4 macam, yaitu apabila kamu orang beriman tidak mendirikan sholat maka basuhlah muka, jadi membasuh muka, dan tanganmu sampai siku, jadi membasuh tangan sampai siku,
dan sapulah kepalamu, dari menyapu kepala, dan membasuh kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi ada 4 rukun wudhu yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Sholat wala nawa, nawa wala sholat. Maksudnya adalah A. Sholat Jumat dan sholat duhur. B. Tidak sholat Jumat tapi sholat duhur. C. Tidak sholat Jumat dan tidak sholat duhur. D. Sholat Jumat dan tidak sholat duhur. E. Niat sholat Jumat tapi harus mengerjakan sholat duhur. Ini ya, jawabannya hampir sama ya. Nah, pertama kita harus paham maksud sholat wala nawa, nawa wala sholat. Intinya kalimat tersebut ini ditunjukkan kepada orang yang sholat Jumat tetapi makmum masbuk ya, atau telat, maka dia wajib melaksanakan sholat duhur. Jadi di situ ya. Jadi ada orang yang sholat Jumat tapi telat atau masbuk, maka dia harus menggantinya dengan sholat duhur, atau sholat duhurnya hukumnya wajib. Nah, ini biasa disebut dengan istilah sholat wala nawa, nawa wala sholat. Jadi jawabannya adalah E ya, niat sholat Jumat tapi harus mengerjakan sholat duhur. Kita lihat satu-satu. Sholat Jumat dan sholat duhur, ini yang A. Ini masih terlalu umum ya jawabannya. Sholat Jumat dan sholat duhur masih umum. Kemudian yang B, tidak sholat Jumat tapi sholat duhur. Nah, ini juga salah, karena dalam hal ini kasusnya adalah sholat Jumat. Jadi yang B adalah salah. Kemudian yang C, tidak sholat Jumat dan tidak sholat duhur. Ini apalagi salah ya. Kemudian yang D, sholat Jumat dan tidak sholat duhur. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling benar adalah E ya, niat sholat Jumat tapi harus mengerjakan sholat duhur. Jadi jawabannya adalah E ya. Selanjutnya soal nomor 12. Bu Tejo melaksanakan haji tanpa mengerjakan wukuf. Bagaimana hukumnya? Tapi di soal bukan Bu Tejo ya. Di soal bukan Bu Tejo, ini saya ganti Bu Tejo karena sedang viral ya. A. Sah karena wukuf merupakan sunnah haji. B. Sah karena wukuf merupakan wajib haji. C. Tidak sah karena wukuf merupakan wajib haji. D. Tidak sah karena wukuf merupakan rukun haji. E. Tidak sah karena wukuf merupakan sunnah haji. Jawabannya jelas tidak sah ya. Berarti tidak sah ini antara C, D, dan E. Jadi lebih tepatnya adalah yang D ya, dikarenakan wukuf ini merupakan rukun haji. Jawabannya adalah D ya. Tidak sah karena wukuf merupakan rukun haji. Selanjutnya soal nomor 13. Ini masih Bu Tejo lagi. Bu Tejo melaksanakan haji kemudian melaksanakan umroh. Hal ini biasa disebut A. Haji ifrad, B. Haji tamatu, C. Haji kiron, D. Haji mabur, E. Haji mabrur. Jawabannya jelas ya teman-teman, haji ifrad A ya. Nah, ini terkait dengan haji, ini sudah saya bahas di video saya ya. Haji dan umroh sudah saya jelaskan atau sudah saya upload di video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Ini Bu Tejo lagi. Bu Tejo sakit batuk pilek dan demam. Setelah periksa di rumah sakit, ternyata Bu Tejo terpapar penyakit corona dan harus isolasi di rumah sakit. Menjelang sholat duhur, Bu Tejo bertayamum dengan menggunakan tepung. Bagaimana hukumnya? A. Tidak sah. B. Sah. Jawabannya jelas ya, tidak sah. Jawabannya adalah A ya. Di dalam soal itu
studi kasusnya, intinya ya tidak seperti ini ya soalnya, tapi intinya memang ada orang yang sakit kemudian bertayamum dengan menggunakan tepung sebelum sholat. Jadi hukumnya tidak sah ya, karena tayamum ini harus menggunakan debu. Jadi hukumnya adalah tidak sah. Selanjutnya soal nomor 15, soal yang terakhir. Bu Tejo melaksanakan sholat duhur, namun pada waktu salam kedua Bu Tejo tidak bisa menahan buang angin. Akhirnya Bu Tejo pun buang angin saat salam kedua. Bagaimana hukum sholatnya Bu Tejo? A. Tidak sah karena salam kedua merupakan rukun sholat. B. Tidak sah karena salam kedua merupakan syarat sah sholat. C. Tidak sah karena salam kedua harus dilakukan. D. Sah karena salam kedua bukan merupakan rukun sholat. Jawabannya adalah D. Jelas ya, ini saya salah ketik ya. Jawabannya adalah D ya, sah karena salam kedua bukan merupakan rukun sholat. Kecuali kalau Bu Tejo tadi buang anginnya pada saat salam pertama, maka itu bisa dipastikan sholatnya Bu Tejo tidak sah. Jadi jawabannya adalah D ya, sah karena salam kedua bukan merupakan rukun sholat. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan itu karena kebodohan saya, dan apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Afika channel. Akhirnya wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.